Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini saya Sofia Nurjana. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang klasifikasi materi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kalau pergolongan materi secara kimia itu lebih menekankan kepada komposisi dan struktur materi seperti zat tunggal dan campuran. Berdasarkan sifat kimia, materi digolongkan menurut komposisi dan sifat materi. Yang pertama ada unsur. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur juga merupakan bahan dasar penyusun materi. Sampai saat ini dikenal ada 112 macam unsur alam dan unsur buatan, baik berupa unsur logam maupun unsur non-logam. Unsur logam seperti besi, yang misalnya tersusun atas atom-atom besi. Sementara unsur non-logam seperti belerang, dan yang tersusun atas atom-atom belerang. Unsur buatan semisal eustenium merupakan unsur yang tidak stabil atau bersifat radioaktif. Unsur-unsur yang terdapat di alam ditemukan dalam keadaan bebas atau dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain membentuk suatu materi yang sifatnya berbeda. Unsur-unsur yang ditemukan dalam keadaan bebas di alam misalnya intan, gas helium, dan emas. Selanjutnya ada senyawa. Senyawa berbeda dengan unsur yang tadi. Senyawa adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam unsur materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Adapun contoh dari senyawa, misalnya minyak bumi, karbohidrat, protein, lemak, kapur, dan masih banyak yang lainnya. Air tergolong ke dalam senyawa, sebab dengan cara elektrolisis air dapat terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Masing-masing memiliki komposisi keduanya lebih sederhana daripada air. Antara air, hidrogen, dan oksigen masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Tahukah kamu, pada suhu kamar
Air berwujud cair, tak berwarna, tak berasa, dan dapat digunakan untuk memadamkan api. Oksigen pada suhu kamar berwujud gas, tidak berwarna, tidak berasa, dan dibutuhkan untuk melangsungkan pembakaran. Hidrogen berwujud gas, tak berwarna, lebih ringan dari oksigen, dan dapat digunakan sebagai bahan bakar roket. Selanjutnya, ada campuran. Pada suhu kamar, campuran adalah suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya dinamakan campuran. Dengan kata lain, suatu jenis materi dikatakan campuran apabila materi tersebut memiliki keragaman dalam komposisi dan sifat-sifat zat asalnya masih tampak. Campuran dapat dikenal secara langsung disebabkan keragaman komponen penyusunnya. Walaupun demikian, kadang-kadang komponen penyusun campuran demikian halus, sehingga bila diamati tanpa bantuan alat mikroskop, sukar dibedakan komponen-komponen penyusunnya. Campuran dapat digolongkan ke dalam campuran serbaneka atau heterogen dan campuran serba sama atau homogen. Tahukah kamu, materi campuran heterogen memiliki komponen penyusun yang dapat dibedakan. Sedangkan sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Contohnya, gula dan garam dapur. Campuran nutrisi bromida dan gula pasir tanpa bantuan mikroskop susah dibedakan. Tetapi dengan bantuan mikroskop, perbedaan struktur kedua kristal akan tampak, sehingga campuran tersebut adalah campuran heterogen. Suatu campuran dikatakan homogen apabila keseluruhan materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, tetapi sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Contohnya, air teh manis yang merupakan campuran dari air, teh, dan gula. Dari sudut pandang manapun kita amati, air teh manis itu tampak homogen, baik warna, rasa, maupun kekentalannya. Sehingga dari dalam satu gelas tersebut, kita tidak dapat membedakan mana bagian yang merupakan teh, air, atau gula. Tetapi sifat dari masing-masing komponennya masih ada, seperti rasa manis dari gula, warna merah dari teh, atau wujud cair yang berasal dari sifat fisika air. Nah, teman-teman, sekarang sudah paham kan seperti apa penggolongan materi secara kimia? Nah, jika kalian masih ada yang dibingungkan atau masih belum paham, boleh ya komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sofia Nurjana dari Prodi PGSD semester 5B.
pamit undur diri. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.